Tahun 2025 datang seperti angin yang menahan napas. Di permukaan, dunia tampak tenang. Pasar pagi masih ribut soal harga bawang. Kapal perang terus mondar-mandir di lautan seperti ayam jantan yang tak mau kalah. Sementara anak-anak berlari di gang kecil seolah masa depan bukan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Namun di bawah tanah, di balik jutaan kabel dan server yang terus berdengung, ada sesuatu yang mulai goyah. Serangan siber pertama datang tanpa salam. Bank-bank lumpuh, satelit tersendat, dan data yang seharusnya terkunci rapat bocor seperti gosip murahan. Pelakunya misterius, tetapi satu nama mulai beredar. Global Order Council, GOC. Organisasi tanpa kantor, tanpa bendera, namun memiliki tangan yang bisa menggerakkan pasar, militer, bahkan opini publik seperti sedang memainkan piano dengan jari-jari malaikat gelap. Tahun 2026 suasana dunia menegang. Laut seperti kaca, politik seperti gunpowder, dan manusia seperti korek api. Tak ada yang berani tidur nyenyak. Semua orang menunggu sesuatu. Mereka hanya tidak tahu apa. Awal tahun 2027, bencana datang bukan karena keputusan besar, tetapi karena kesalahan kecil. Sistem pertahanan otomatis salah membaca latihan satelit sebagai ancaman nuklir. Dalam satu kedipan mata, protokol peluncuran terbuka. Rudal pertama melesat ke langit tanpa aba-aba atau permisi. Panik menyebar lebih cepat daripada ledakan. Negara yang mendeteksi peluncuran membalas karena takut menjadi korban pertama. Sistem lain terpancing. Komando kacau. Dalam beberapa jam, dunia yang sudah lama takut pada kiamat justru menekan tombolnya sendiri. 14 hari berikutnya menjadi sejarah paling gelap umat manusia. Pada hari ketiga, langit berubah merah. Pada hari ketujuh, kota-kota besar hilang dari peta. Tokyo meleleh, London lenyap. Chicago padam seperti lilin yang ditiup raksasa. Pada hari ke-10, hujan asam turun, laut menghitam, dan daratan dipenuhi bayangan panjang yang bergerak tanpa suara. 3 miliar jiwa hilang. Yang tersisa hanyalah keheningan, begitu pekat hingga dunia sendiri seperti berhenti bernapas. Ketika umat manusia merangkak keluar dari bunker, mereka tidak melihat peradaban. Mereka melihat reruntuhan yang menatap balik seperti mata mati. Dan di tengah kehancuran itu, sesuatu bergerak. Bukan bantuan internasional, bukan negara yang bangkit, tetapi GOC, dingin, teratur, dan terlalu siap. Mereka datang membawa generator fusi kecil, mesin pemurni air, pakaian anti radiasi, obat-obatan yang tidak pernah ada dalam katalog medis. Dunia yang ketakutan menerima semuanya tanpa bertanya. Dalam satu dekade GOC membangun kembali dunia, cepat, terlalu cepat, hingga manusia lebih sibuk bersyukur daripada curiga. Chip identitas dipasang. Negara-negara lama diganti pemerintahan tunggal, Unified Earth Directorate, dan umat manusia menyerahkan kebebasannya dengan lega, karena yang lebih menakutkan daripada tirani adalah hidup tanpa arah. Namun kekuasaan, seperti kaca, tak pernah benar-benar utuh. Dari reruntuhan muncul 3 tokoh yang menolak tunduk. Skopanovar, jenderal disiplin setajam pedang. Long Feng, pewaris ilmu batin yang menghindari mesin. Dan Judas Nova X, komandan yang membelot setelah membaca dokumen hitam GOC. Dokumen yang cukup untuk membuat orang tak tidur 3 malam. Perang senyap berlangsung selama 11 tahun. Penyusupan, sabotas, pengkhianatan. Semuanya bergerak seperti bayangan yang saling menikam. Hingga pada tahun 2060, saat rencana riset kedua terendus, dunia kembali meledak. Bukan dengan nuklir, tapi dengan pemberontakan. GOC runtuh, UA tumbang. Dunia bebas, namun langsung berpecah menjadi 3 kekaisaran. Skopanov, Imperov, Dynasty Long Feng, dan Empire Judas Novax. Selama 50 tahun berikutnya, mereka bertarung diam-diam demi sumber daya yang tersisa. Puncaknya, Perang Kutub pada tahun 2108 hingga 2110 merobek lapisan es dan meretakan langit sampai bumi merintih. Dan akhirnya, bumi menjawab. Awal tahun 2111 langit berputar dalam warna-warna asing. Retakan muncul, gunung-gunung bergemuruh seperti raksasa bangun tidur. Dari kedalaman muncul sosok cahaya hijau yang membentuk tubuh perempuan raksasa, Dewi Gaia. Ia tidak datang untuk memohon, ia datang untuk menegur. Aku bangkit bukan untuk menyelamatkan kalian, bisiknya, tetapi untuk menyelamatkan bumi dari kalian. Energinya menyebar, hewan berevolusi, naga, elf, dwarf, beast, demon, bangun kembali. Dewa-dewa kuno menoleh, malaikat terang dan jatuh turun ke dunia. Asura dan iblis memilih pihak sesuai keuntungan. Teknologi meredup, mesin menjadi mainan. Senjata nuklir tidak lebih dari kembang api kesepian. Dengan kekuatan tersisa, Gaia memanggil 3 prinsip besar, pemelihara, penguasa material atau perang, dan sang pencipta. 2 jiwa turun ke masa depan.
Yang ketiga, menebarkan aturan. Sistem keseimbangan primal, level, quest, batasan, dan rantai makanan baru. Di garis khatulistiwa tumbuh pohon dunia, batang raksasa yang menyimpan memori Gaia. Lalu Gaia tertidur kembali. 100 tahun berlalu. Tahun 2211 dunia sudah berubah, namun tetap saja aneh, indah, dan berbahaya. Di sebuah desa terpencil, bekas pulau yang dulu disebut Dewata, kini hutan rimbun dan tenang, lahirlah seorang bayi bernama Hope, bangsawan kecil keluarga Gung Adhara. Tidak ada cahaya suci, tidak ada hujan berhenti. Ia menangis seperti bayi biasa. Namun tubuhnya memendam sesuatu yang bahkan sistem sulit membaca, keseimbangan mutlak, hitam dan putih, awal dan akhir. Hope adalah jejak sang waktu, potensi sang mutlak yang harus ditempa oleh kehilangan, luka, dan pengampunan. Padahal ia hanya ingin makan enak dan tidur nyenyak. Dunia tentu tidak akan membiarkannya. Di sisinya hadir Helena, naga emas kecil, satu-satunya mother of system, yang hanya bisa dilihat Hope. Sehari setelah itu di desa lain lahir Mafu. Kali ini alam benar-benar heboh. Hujan berhenti, cahaya hijau turun, udara dipenuhi aroma tanah basah. Mafu adalah inkarnasi dua prinsip, pemelihara dan penguasa perang. Kombinasi yang tidak muncul sejak era mitos. Di masa depannya akan hadir Lyria Foreza, Ark Elf penjaga pohon yang elegan namun suka mengomel, dan Gung Parwa, kucing humanoid samurai sarkastik yang setia. Dua anak, lahir berdekatan, dua jalan yang berbeda, satu dunia yang membutuhkan penjaga. Hope memulai dari peringkat F di serikat rumput liar, serikat yang namanya saja sudah cukup mematikan mood. Pedangnya, Black Destroyed, terlihat sederhana namun memiliki potensi evolusi tanpa batas. Mafu memulai dari cahaya, Hope memulai dari keheningan, dan takdir seperti biasa sedang bersiap menertawakan keduanya. Di pepohonan tua, di akar dunia, di jalan tanah yang berdebu, petualangan mulai bergerak. Mafu membuka matanya pada dunia baru. Hope mengunyah nasi hangat sambil menatap langit, tidak tahu bahwa hidup damainya sudah digariskan untuk kacau. Dua anak, dua takdir.